Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya teman-teman ya. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar ya. Dan semoga kita juga selalu dalam perlindungannya Allah ya. Amin. Baik, teman-teman kelas 4, pada hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan materi eksponen ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan materi persamaan eksponen, sedangkan untuk hari ini itu kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan eksponen ya. Nah, baik, langsung saja di sini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, di sini teman-teman diminta untuk memahami terkait dengan sifat-sifat pertidaksamaan eksponen ya. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari ya sifat-sifat di dalam pertidaksamaan eksponen. Nah, ini nanti tidak sebanyak pada sifat-sifat di persamaan ya. Nanti di pertidaksamaan ini hanya ada 2 sifat. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua, di sini menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Jelas di sini kalau teman-teman sudah mempelajari tentang sifat-sifat pertidaksamaan, tujuan akhirnya adalah dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah dipelajari. Nah, itu ya. Baik, di sini langsung saja saya sampaikan terkait dengan sifat-sifat persamaan eksponen. Nah, di sini untuk sifat-sifat persamaan eksponen, di sini sudah diketahui jika A pangkat fx itu nilainya lebih dari A pangkat gx ya. Di sini fx dan gx itu merupakan suatu fungsi, maka berlaku yang pertama ya. Di sini untuk A lebih dari 1 atau basisnya ya atau bilangan pokoknya di sini itu nilainya lebih dari 1. Maka di sini diperoleh bahwa fx itu lebih besar dari gx ya. Ini untuk nilai a-nya lebih dari 1. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua ya, untuk sifat yang kedua di sini untuk basisnya itu di antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi nilai a ini di antara 0 sampai 1. Nah, artinya nilai a ini itu adalah nilai pecahan ya. Nilainya berupa suatu pecahan sehingga diperoleh yang semula a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, ketika a-nya di antara 0 sampai dengan 1, maka diperoleh bahwa fx itu kurang dari gx ya. Jadi di sini tandanya langsung dirubah. Itu kalau misalkan nilai a-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0. Nah, baik, supaya lebih jelas kita gunakan contoh soal ya untuk membahas materi ini. Yang pertama, nah, untuk contoh soal yang pertama di sini kita akan menggunakan sifat 1 ya. Di sini sudah ada soalnya. Untuk soal 1 tadi itu dituliskan bahwa untuk A lebih dari 1, maka kalau kita perhatikan itu tandanya tetap ya. Tandanya tetap. Kalau tadi A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Nah, di sini tandanya dibalik dulu ya. 2 pangkat 2x plus 3 kurang dari 8 pangkat x min 5. Nah, ingat di sini untuk basis A-nya lebih dari 1 ya, maka nanti tandanya tetap ya. Kalau misalkan tandanya di sini itu adalah kurang dari, maka nanti tetap menjadi kurang dari ya, tetap seperti ini. Baik, langsung saja kita selesaikan. Yang pertama, kita akan merubah basisnya yang sama ya. Sehingga 8 ini akan kita rubah sehingga kita peroleh seperti ini ya. 2 pangkat 2x plus 3 kurang dari 2 pangkat 3x min 15 ya. Nah, 8 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena basisnya sudah sama atau bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal menyelesaikan pertidaksamaan pada pangkatnya. Sehingga dapat kita tulis 2x plus 3 kurang dari 3x min 15. Nah, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Ya, kita peroleh x lebih besar dari 18 ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh nilai HP atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen ini adalah x lebih dari 18 ya. Nah, jadi hanya seperti ini teman-teman untuk proses penyelesaiannya ya. Cukup mudah ya. Oke. Nah, ini untuk sifat yang pertama ya. Ini adalah sifat yang pertama. Kemudian kita akan
masuk ke contoh soal kedua, ya, dimana contoh soal yang kedua ini itu kita akan menggunakan sifat kedua untuk menyelesaikannya. Nah, bisa diperhatikan soalnya di sini, setengah pangkat X plus 3 kurang dari 1/8 pangkat X min 1. Nah, di sini kalau kita perhatikan soalnya, setengah dengan 1/8 ini merupakan suatu bilangan pecahan. Artinya, setengah dan 1/8 ini itu berada di antara 0 sampai 1. Ya. Nah, ingat sifat yang kedua tadi, jika basisnya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0 atau di antara 0 sampai 1, maka nanti tandanya berubah, ya. Tandanya nanti berubah. Sehingga kalau misalkan di sini tandanya itu adalah kurang dari, maka nanti di dalam pertidaksamaan pangkatnya, ya, itu menjadi lebih dari, ya. Jadi nanti tinggal dibalik saja. Nah, sehingga di sini kita akan menyamakan basisnya terlebih dahulu. Di sini ada setengah dan 1/8, sehingga di sini untuk yang 1/8 itu saya rubah menjadi setengah pangkat 3 seperti ini, ya. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya yang semula setengah pangkat X plus 3 kurang dari 1/8 pangkat X min 1 menjadi setengah pangkat X plus 2 kurang dari setengah pangkat 3X min 6. Seperti ini, ya. Nah, kemudian, oh ini salah, mohon maaf, ya. Ini ada sedikit kesalahan. Di soal di sini saya tuliskan X plus 3, sedangkan di sini untuk penyelesaiannya X plus 2. Baik, nanti untuk soalnya ini kita rubah menjadi X plus 2 saja, ya. Nah, ini tadi saya baru sadar. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan. Untuk tanda pertidaksamaannya itu berubah sehingga yang semula kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga kita peroleh hasilnya menjadi X plus 2 lebih dari 3X min 6. Kemudian kita peroleh seperti ini, 2 plus 6 lebih dari 3X min X. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah X kurang dari 4. Ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen ini itu adalah X kurang dari 4. Ya. Nah, cukup seperti itu teman-teman untuk proses penyelesaian di dalam pertidaksamaan eksponen, ya. Saya rasa cukup mudah. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan dalam menyelesaikan berbagai macam soal, nanti silahkan disampaikan di kolom grup, ya. Di grup nanti silahkan disampaikan, kemudian kita diskusikan bersama, ya. Mungkin sekian dulu, ya, pemaparan materi saya terkait dengan pertidaksamaan eksponen, ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan sukses terus untuk teman-teman semua. Tetap jaga semangatnya dan tetap jaga kesehatan, ya. Baik, itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya. Apabila saya dalam menyampaikan materi kali ini banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.